Tapi ibu pasti tahu juga kalau kita di Alor, ada orang yang bisa panggil dugong. Dugong itu apa ya? Apa? Pokoknya itu ikan besar itu. Kita naik di atas perahu terus dia pegang-pegang air begini, dia bilang dugong, dugong, dugong. Ini dugong datang. Bisa pegang-pegang. Jadi beta pikir pasti beta juga bisa. Pas naik perahu satu saat pegang-pegang air, dugong, 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 dia tidak datang. Ini mesti orang khusus dengan dalam tanda petik ada sesuatu yang merupakan relasi khusus. Yang memungkinkan waktu dipanggil dia datang. Kalau tidak bisa. 1-2 hari lalu ada satu orang tua bilang begini. Waktu bercerita tentang anak-anak sekolah. Dia bilang, weh, paling berat kalau kita antar anak sekolah di Surabaya. Waktu berantar itu sebenarnya apa-apa. Tapi mau ke setengah dong kau bilang papa mama pulang dulu. Wih itu berat. Papa mama pulang dulu itu berat. Karena betul tidak akan tinggal bersama-sama. Satu ada di satu tempat, satu ada di satu tempat. Dengan relasi yang kuat kita berharap sesuatu yang baik terjadi. Beta jadi ingat tahun 2002 waktu mau berangkat di Alor untuk mulai pelayanan di sana. Kita kan naik ferry toh. Waktu itu masih pacaran deh ibu pendeta. Saudara kira sakar mana kau? Antar pi di dermaga baru mau lepas kau bilang kakak jalan. Wih itu. Wih berat itu. Karena kita akan tinggal jauh toh. Harus ada sesuatu yang ikat kita begitu kuat. Kenapa saya mulai dari contoh-contoh ini saudara? Murid-murid itu memang menyaksikan langsung Tuhan Yesus terangkat ke surga. Baru minggu lalu kita baca. Dong saksikan langsung. Tapi mereka sadar betul bahwa Tuhan sementara tidak berada bersama-sama dengan dorang. Bagaimana dorang akan berhadapan dengan masalah-masalah tanpa Yesus, tanpa Tuhan yang mereka sembah. Itu sebuah masalah yang serius bagi mereka. Harus ada keterikatan yang begitu kuat atau harus ada sebuah kuasa yang menggerakkan mereka supaya kalau mereka setia terhadap pelayanan itu, mereka melakukannya karena kekuatan yang dari Tuhan. Saudara, murid-murid itu secara umum dapat digambarkan berikut. Satu, mereka tidak punya kekuatan sosial yang kuat sekali. Mereka bukan kelompok yang besar. Kecil. Mau pi omong apa di ini banyak orang. Mereka tidak memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa. Nelayan-nelayan kecil di Galilea. Tidak ada uang yang banyak pada mereka. Mereka tidak punya kekuatan politik. Memang ada salah satu murid Simon orang Selotu, anggota partai politik, tapi mereka tidak punya kekuatan itu. Mereka belum mampu mengelola komunitas orang-orang percaya waktu itu walaupun jumlahnya masih sedikit. Tidak ada sistem untuk mengelola persekutuan itu. Tata gereja tidak ada waktu itu. Untuk dorang yang kecil itu. Mereka bahkan oleh sejumlah orang kelompok para murid dianggap sebagai orang-orang aneh. So kecil lagi tidak punya kekuatan ekonomi, tidak punya pengaruh di kehidupan sosial, baru sejumlah orang anggap dorang orang aneh. Sekalipun ajaran-ajaran yang mereka terima dari Tuhan Yesus itu luar biasa, tapi ajaran itu belum populer.
Hal-hal ini sengaja digambarkan supaya saudara bisa menyadari bahwa kondisi waktu itu sangat berat bagi para murid. Tanpa Yesus, kehadiran secara fisik. Gambaran itu menunjukkan saudara bahwa murid-murid berada pada sebuah titik terendah secara psikologis. Rendah sekali. Secara sosial. Dan karena itu mereka harus diberi kekuatan. Mereka harus menerima Roh Kudus yang menolong mereka bisa kuat. Walaupun ini masih pengantar, tapi saya mau kasih catatan hati-hati bahwa mungkin di bagian awal ketika kita masih lemah, belum kaya, belum kuat, belum punya pengaruh yang besar, mungkin kita masih andalkan Roh Kudus. Tapi ketika makin besar, makin kuat, makin pengaruh, makin dikenal, Roh Kudus mulai kita geser-geser sedikit. Menjadi kekuatan dari kita. Saudara, pembacaan tadi, pencurahan Roh Kudus itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama ditandai dengan angin kencang. Yang kedua ditandai dengan lidah api, dan yang ketiga ditandai dengan kemampuan para murid untuk berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Ada 3 tanda. Pertama ada angin kencang, yang kedua ada lidah api, dan yang ketiga kemampuan para murid untuk mengucapkan berbagai-bagai bahasa. Itu tanda-tanda yang pada hakikatnya menyatakan bahwa kehidupan para murid sementara dikuasai oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Mereka digerakkan oleh Roh Allah. 2 tanda pertama yaitu angin kencang dan lidah api adalah tanda alam. Tapi tanda yang ketiga berkaitan dengan para murid yang mengucapkan bahasa-bahasa, banyak bahasa, adalah tanda dari manusia. Mereka orang-orang Galilea, tapi mereka bicara dalam berbagai-bagai bahasa. Yang menarik adalah orang yang mendengar. Orang yang mendengar itu terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama heran, takjub. Mereka termangu-mangu. Kenapa? Orang-orang Galilea itu bisa bicara dalam bahasa-bahasa mereka. Elam, Kapadokia, Mesopotamia, Mesir, Pamfilia, dan lain-lain. Mereka bisa bicara tentang apa? Tentang kuasa Allah yang maha tinggi. Itu mengherankan. Tapi ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini tidak heran. Mereka menyindir. Menyindir ini terlalu halus. Nongolok. Itu manusia doa ada mabok. Mabok itu yang dia begini-begini. Maka tampillah Petrus untuk mengatakan bahwa dorang tidak mabuk karena hari baru jam 9 pagi. Masa jam 9 pagi orang sudah mabuk? Ada yang jam 9 pagi sudah mabuk? Tidak, Bapak, ini mabuk dari malam sampai jam 9 pagi. Wah, ini juga bahaya, jam begitulah. Saudara-saudara, 2 kelompok itu berdasarkan reaksi mereka. Orang-orang yang mendengar mengerti, heran dan percaya. Mereka kemudian menjadi anggota gereja, warga gereja. Yang mendengar berita itu, mengerti, percaya, mereka menjadi anggota gereja. Orang-orang yang mendengar mengerti, tetapi menyindir,
mereka menjauh dari persekutuan, menarik diri dari persekutuan. Memilih untuk hidup dalam dosa. Saya ulangi dua kelompok ini. Yang mendengar, mengerti, percaya. Mereka masuk dalam persekutuan. Tapi yang mendengar, mengerti, tidak percaya, menarik diri dari persekutuan. Tidak mau bersekutu. Saudara-saudara, dengan demikian catatan awalnya adalah jadi. Untuk mendengar dan mengerti saja tidak cukup. Untuk mendengar dan mengerti saja tidak cukup. Kita harus dilatih oleh Tuhan untuk percaya. Mendengar, mengerti saja tidak cukup. Mesti tambah percaya. Supaya kita tidak bereaksi seperti orang-orang yang kemudian memisahkan diri dari persekutuan. Mendengar dan mengerti saja tidak cukup. Kita kok banyak dengar jemaat bilang, aduh itu pendeta kalau di khotbah bagus sekali, dia omong kita langsung mengerti. Sekarang kasih naik sedikit, ternyata mengerti saja tidak cukup. Saudara bisa kasih naik juga, itu pendeta dia belum omong saya kita sudah mengerti. Wih, itu dia sudah terlalu itu, kalau tidak omong juga mengerti ini. Tapi kasih naik, ternyata pengertian saja tidak cukup. Mesti kasih naik, tambah percaya. Supaya kemudian masuk dalam persekutuan. Dalam kekuatan Roh Kudus itu, murid-murid dimampukan untuk mengucapkan berbagai bahasa. Walaupun tema ini tidak bicara soal ini, tapi saya harus mengatakan ini sebagai sebuah pengajaran. Dalam kekuatan Roh Kudus itu para murid dimampukan untuk mengucapkan berbagai bahasa dengan catatan satu yang disebut bahasa roh itu. Bahasa roh itu terjadi pada seseorang bukan karena fasih lidah. Bukan karena fasih lidah. Kedua, bahasa roh tidak diajarkan. Bukan karena fasih lidah, bukan diajarkan. Ini murid-murid, ini orang Galilea, tiap hari kan omong dompung bahasa, tiba-tiba bahasa lain. Pendeta Yandi ini orang mana? Saudara tidak tahu saya orang mana? Saya ini orang Indonesia, orang Timur. Kalau saya tiap hari bicara dalam bahasa Timur, lah si yo mana pinut neone akhlak. Saudara tidak heran, karena saya terbiasa. Tapi kalau saya orang Timur ini tiba-tiba bicara dalam bahasa Rusia, kof. Saudara heran tuh. Kan saya tidak pernah berlatih, tidak fasih lidah dan tiba-tiba bicara dalam bahasa Rusia. Itu mengherankan. Jadi kalau ada orang satu datang ajar saudara bilang, mari saya ajar bahasa roh supaya saudara bisa suruh dia pulang sudah, tidak usah. Ya, saya khusus bagi gereja kita, bagi jemaat di mana saya layani, ajaran ini harus disampaikan. Bahwa orang lain punya ajaran sendiri itu dorong punya, saya tidak ada urusan di sana. Teks ini mengatakan dengan baik. Yang mengherankan adalah orang-orang itu dari Galilea berbicara dalam berbagai bahasa bukan karena dilatih dan karena fasih lidah mereka. Ketiga, bahasa roh itu dimengerti, bukan tidak dimengerti. Yang membuat heran itu adalah kok bisa mereka bicara dalam berbagai bahasa kita. Yang mereka mengerti, apa yang mereka dengar tentang kuasa Allah yang luar biasa.
Kalau bahasa itu tidak dimengerti, ada orang yang diberikan karunia untuk menerjemahkan bahasa itu supaya dimengerti. Kalau kita baca pertama Korintus 14, dia kasih tahu, kalau itu tidak dimengerti, kamu hanya seperti gong yang berbunyi. Bahkan orang yang tidak tahu akan merasa kamu gila. Atau dia bilang, apa pentingnya bagi pembangunan jemaat? Jadi saya harus berkhotbah pakai bahasa yang saudara mengerti untuk kepentingan pembangunan jemaat. Nanti baru sebentar tambah dengan percaya. Keempat, bahasa roh itu menurut waktu Tuhan. Jadi Tuhan mau kapan? Pendeta Yandi hot-hot begini terkuju dikuasai Roh Kudus bicara dalam bahasa roh, kan tidak apa-apa toh. Menurut waktu Tuhan. Jangan menurut waktu kita. Dapat lihat satu orang baru tiba-tiba dia bahasa roh. Dapat lihat satu, wah ini sudah salah ini. Intinya, mau ada orang baru atau tidak ada orang baru, mau makan pagi, doa pagi, atau makan malam, doa malam, baru bahasa roh. Yang penting menurut waktu Tuhan dan bukan menurut waktu kita. Saudara, bahasa roh, yaitu 4 mesti ingat baik sebagai pengajaran. Bukan karena fasilida, tidak diajarkan, dimengerti, dan menurut waktu Tuhan. Saudara, bahasa roh adalah salah satu tanda. Saya ingin menekankan di sini. Bahasa roh adalah salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda. Salah satu tanda bahwa seseorang telah dibaptiskan di dalam roh. Salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda. Supaya jangan ada orang yang ketika dia bisa bahasa roh, dia rasa dia sudah lebih tinggi dan hebat dari semua. Hanya satu tanda. Supaya ketika ada orang yang kepenuhan dan ada sesuatu yang terjadi, itu satu tanda. Saya bawa materi tentang Roh Kudus, ada satu orang bilang begini, Pak, kalau kita kena Roh Kudus itu kita jatuh. Jadi waktu kita bicara-bicara, saya bilang, masa kok begitu? Hai pendeta, Bapak dong ini sekolah, kami alami langsung. Saya bilang, kalau memang itu saya yakin di Bapak ini tidak ada Roh Kudus. Dia bilang, kenapa pendeta om begitu? Ya kan Bapak belum jatuh. Kalau ukuran Roh Kudus kena itu harus jatuh. Wih, kita tidak kerja lagi, kita jatuh saja. Karena itu saudara-saudara memang mesti hati-hati untuk menilai apakah roh itu berasal dari Allah atau tidak. Saudara-saudara, pesan firman hari ini. Tema kita adalah bersaksi dalam pimpinan Roh Kudus. Pasti saudara langsung tahu. Berarti ada bersaksi yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ada bersaksi yang menurut pimpinan Roh Kudus. Ada bersaksi itu yang tidak menurut pimpinan Roh Kudus. Bisa begitu pendeta? Yo, sebelum masuk pada poin-poinnya saya kasih ingat bahwa saksi itu adalah orang yang melihat, mengalami, merasakan, terus dia mengatakan kepada orang lain. Jangan tidak lihat, tidak alami, tidak ada rasakan, tapi mau kasih tahu orang. Itu bukan saksi, itu saksi dusta. Melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan. Yang dalam urusan hubungan dia dengan Tuhan Allah. Begitu. Teorinya saya ingatkan kita kembali karena tahun lalu saya masih bicara ini. Saya kasih ingat kalau mau bersaksi 95% bicaralah tentang Tuhan. Nanti tinggal 5% baru omong-omong kita pun diri sedikit. Supaya orang ingat Tuhan, lupa kita. Karena ada yang balik. 95% dia omong tentang dia pun diri. Ada 2 jam, nanti orang suka kasih nota, tinggal 2 menit baru dia bilang, untung Tuhan.
Akhirnya orang ingat dia, lupa Tuhan. Pak, dia pun contoh yang karmana. Yang maju dan maju kau langsung bilang, dulu yang tukang pencuri ini. Dulu yang tukang judi ini. Dulu yang semua dulu tentang dia. Baru terakhir dia bilang, untung Tuhan. Lama-lama satu saat dia berdiri di muka orang bilang, kamu jangan lihat begitu, itu tukang pencuri. Karena lebih banyak dia bicara di pencuri. Lama-lama dia eksploitasi dia punya masa lalu yang pencuri itu untuk dia pakai Tuhan, dan Tuhan bukan Tuhan pakai dia. Dia hati-hati di situ. Nah, saudara, kalau saudara mau bersaksi dalam kata-kata yang ke cerita perbuatan Tuhan, kan apa isi dari kesaksian kan jelas. Orang-orang yang dengar tadi bilang, dong omong apa? Tentang kuasa kebesaran Tuhan. Toh bukan kuasa kebesaran diri, Tuhan. Itu isinya. Penting sekali itu. Kalau tidak kita geser. Ini saksi ini. Kalau saudara ingin bersaksi, saudara kasih tahu saja. Masa lalu saya buruk. Dan karena buruk ini saya mau cerita untuk apa. Saudara mau dengar barang-barang buruk untuk apa. Coba kasih tahu saya. Mau dengar yang tidak baik untuk apa, coba. Jadi biar saya cerita yang baik-baik yang Tuhan kerjakan. Supaya terakhir bilang, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami doakan satu orang yang dikenal oleh masyarakat setempat, dia Suanggi. Terus waktu saya pergi, karena orang tahu ini orang dia mau terima Tuhan Yesus, maka dia mulai berkisah. Ini orang mulai datang tambah banyak. Dia mulai omong bagaimana kalau dia mau bikin orang tuh dia cukup lihat di tai lalat. Terus saya bilang, nenek stop. Satu dua majelis protes saya, pendeta kenapa suruh dia berhenti? Saya bilang, nanti nenek selesai kau terima Yesus, in satu ulang lain nanti. Karena dia mendengar sesuatu yang jangan sampai pulang dia coba. Jadi ceritalah yang baik-baik, jangan cerita yang buruk-buruk kalau mau bersaksi. Supaya kesaksian kita omong tentang Tuhan dan orang ingat Tuhan. Oke. Pesan tema pertama, jadilah orang yang mendengar dan percaya. Ini saya omong lurus dulu. Ada banyak orang yang tidak percaya padahal sudah mendengar. Karena untuk menjadi percaya hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu bagi kita. Para rasul itu tugasnya adalah berbicara. Dan untuk percaya kita harus menyerahkan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus dan bukan kepada para rasul. Jadi mau jadi saksi kemuliaan Tuhan itu percaya duluan, mesti percaya duluan. Prosesnya jelas. Para rasul, para pendeta berbicara. Selanjutnya mereka yang mendengar, mengerti, menyerahkan diri kepada Roh Kudus supaya mereka menjadi percaya. Dan tidak usah menyerahkan diri pada pendeta. Jangan sampai sebentar pendeta lebih besar dari Roh Kudus. Nanti kita jadi saksi pendeta bukan saksi Roh Kudus. Syarat pertama bagi mereka yang bersaksi adalah percaya. Kalau berkhotbah itu bersaksi, menyanyi itu juga bersaksi, berdiri kau omong tentang balik ke masa lalu itu juga bersaksi. Tapi mulai dari percaya, kan itu pendeta yang mesti bertanya, saya ini percaya aku tidak? Jangan sampai kita tidak percaya apa yang kita katakan. Dan kita menyanyi sesuatu yang tidak kita yakin. Saudara-saudara,
Berarti syarat percaya itu kerendah hati sedikit dari membuka hati Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak bersatu dengan hati yang penuh dengan kepahitan. Roh Kudus itu tidak bisa bersatu dengan hati yang penuh dengan amarah. Roh Kudus tidak bersatu dengan mereka punya hati yang penuh dengan energi negatif. Tidak bisa. Ini hati mesti berisi. Karena Roh Kudus itu hanya bisa bersatu dengan yang kudus. Dia tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Pak, itu orang doa pun bagus lah. Iya, tapi syaratnya bersatu dengan Roh Kudus, bukan kata-kata. Jadi ini yang menyanyi betul, ada Agape, ada Mazmur. Kupang, tunggu kan bet belum mau habis. Jangan langsung emosi dulu. Kupang City Choral, mus pastikan mau tumbuh hati berisi toh. Betul bersatu dengan Tuhan. Begitu. Itu bagian pertama. Kedua, jangan suka jadi orang yang suka menghina firman Tuhan. Dan menghina para pemberita firman. Kita mungkin saja pernah mendengar orang memakai firman Tuhan untuk membenarkan kesalahannya atau memakai firman Tuhan untuk kepentingan ekonomi, politik. Atau juga kita mendengar orang yang menggunakan firman Tuhan untuk mengolok-olok pemberita firman. Atau seorang pemberita firman menjatuhkan pemberita firman yang lain. Itu bukan bersaksi dalam pimpinan roh. Roh Kudus itu kerja baik-baik. Jangan berolok-olok. Ada kisah lama orang pakai firman untuk berolok-olok. Ada satu waktu dia mabok malam minggu begitu, pulang kunci rumah, dia tidur di dalam gereja. Pendeta datang pagi, hei pemabuk, kenapa lu tidur di sini? Lu tidak tahu kalau sedikit lagi orang mau ibadah? Terus dia bilang, tidak tahukah engkau bahwa aku harus selalu berada dalam rumah Bapakku? Jadi kita ini kadang-kadang kan sumenggila terlalu enak. Betul pakai firman ini. Supaya malas gereja lagi baru duduk situ pendeta lewat. Ada bikin apa? Perjamuan Bapak. Wih, ini orang yang terlalu betul-betul. Jadi jangan makan puji dengan yang begitu-begitu. Itu betul itu. Jangan sedikit-sedikit sumpah pakai firman saudara. Jangan olok-olok itu firman. No. Kalau salah akuilah. Yang pakai firman untuk berbantah-bantah. Terus dan kita mau bersaksi dalam pimpinan roh. Karena saudara tahu, bersaksi dan makam puji itu tipis-tipis di jarak. Jaga baik-baik. Itu kemurnian kesaksian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ketiga, orang yang mendengar, mengerti dan percaya firman Tuhan akan membiarkan hidupnya diubah oleh Roh Kudus. Kebahagiaan terbesar adalah mendengar dan melakukan firman. Oleh firman itu Roh Kudus menolong kita semakin serupa dengan Kristus. Dan perubahan menuju kepada Kristus itulah yang membahagiakan. Tuhan Yesus bilang yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan yang melakukannya.
Itu paling bahagia. Jadi kalau yang dengar firman kau tidak lakukan itu, dia tidak bahagia. Walaupun sedikit-sedikit darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus tolong, itu belum bahagia. Mungkin dia tertekan kali tiap hari. Baru dia punya petugas koperasi saja sudah tertekan. Jadi saudara-saudara yang mendengar firman tadi, dia memberikan dirinya. Aduh, Roh Kudus ubah dia toh. Ini mau bersaksi tentang Tuhan ini dipimpin oleh Roh Kudus tanpa pembaharuan hidup, bagaimana? Mau ubah ini dunia harus berubah, ini pembaruan hidup ini diri mesti berubah. Jangan sibuk rubah orang lain tapi tidak sibuk rubah diri sendiri. Kan kita mau bersaksi dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus pegang kita. Roh Kudus tidak dapat bersatu dan tidak kudus toh. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Saya biasa bilang tentang yang kudus, yang Yesus bilang, kita di terang tidak bisa lihat orang di gelap, tapi orang di gelap bisa lihat kita di terang. Tapi kenapa kadang-kadang orang yang diterangin dia pulang pergi gelap? Kan dia suka begini. Malu begini di dalam, dia bilang. Jadinya semua orang akhirnya tidak Tuhan lagi yang dimuliakan. Memang kau butuh hati yang berisi. Supaya kalau kita marah itu boleh kau tidak coba. Marah boleh kau tidak? Boleh. Asal proporsional toh. Kalau ada orang pemalas, malah dia pun pemalas. Jangan marah dia pun suku. Ini orang pemalas, kalau kita untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Jadi kalau dia datang, ya bang kawan, ini beta soni suka kampung pemalas. Coba rajin-rajin sedikit latihan, kawan, kita latihan, kawan son latihan. Jangan sampai kau yang pemalas itu datang selompat pendeta, lu orang mana? Beta soe bapak dia, kamu soe itu. Hai ku, apa hubungan antara dia dan soe? Memangnya apa? Saudara ada masalah dengan kami dari soe. Saudara-saudara memang ini kasih hati berisi ini. Aduh. Sudahlah. Tapi mau dipimpin oleh Roh Kudus ini begini. Ini kita rayakan Pentakosta ini di saat bulan budaya Gemit. Mantap toh ini pakaian-pakaian. Wih, ini pakaian mantap sekali. Memang ya lain pinjam tapi mantap lah, bagus. Tuhan ini membawa kita masuk sampai ke suku-suku bangsa, sampai ke mana-mana toh. Iya toh, Tuhan cinta segala bangsa di dunia, di cinta kita. Wih, itu terlalu bagus sudah. Tapi lebih dari itu saudara-saudara, memang kita mau kita diubahkan. Jangan menyanyi lagu kasih pasti lemah lembut. Padahal dia tidak lemah lembut. Memang lemah lembut itu terdiri dari dua kata. Lemah dan disambung menjadi lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti omong pelan-pelan. Maaf, sepung kaki kakak ada injak. Itu bukan lemah lembut. Lemah lembut itu bukan jalan permisi. Mau pis itu saya tangan duluan baru. Bukan. Kelemah lembutan adalah titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah, supaya kita marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Kita tidak pura-pura toh, senyum juga tidak pura-pura. Coba saudara senyum, coba. Yang tidak pura-pura. Saudara salaman dari orang juga tidak pura-pura.
Cium juga tidak pura-pura. Itu. Ada orang yang kita selamat di situ, dia datang sore dia pujari ini. Hai, najis kah? Hai, ini memang buat manusia. Roh Kudus ini mantap betul. Supaya kita pun hidup, tindakan, kata-kata itu betul. Ada yang dia pegang tangan dengan kita di situ, dia pun mata di orang lain. Pegang tangan dan pegang tangan, dia bilang, iya Ibu Vero nanti baru ya. Keempat, Roh Kudus diberikan kepada manusia untuk membangun manusia baru. Kan tadi dia berubah toh? Menjadi manusia baru, banyak penemuan baru telah dibuat oleh manusia dengan berbagai motivasi. Penemuan baru terlalu banyak manusia buat. Dengan motivasi-motivasi. Tetapi kadang-kadang penemuan baru itu telah membuat manusia menjadi egois, serakah, menjauh dari Tuhan. Pakai contoh saja. HP ini kan hasil penemuan-penemuan manusia, toh? Baik, itu tidak salah. Tapi kemudian bisa membentuk manusia menjadi egois. Berhasil mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Di Kupang ini kan orang sibuk kerja, jadi hari Minggu habis gereja baru dong pi makan di mana-mana. Sengaja dong son undang pendeta karena dong keluarga sendiri mau duduk makan. Tapi bapak, mama, dia anak sudah duduk sama-sama masing-masing sendiri dengan Kastengnya itu HP kau duduk omong sedikit deh istri dan suami dan anak. Ya toh. So tidak undang beta lebar rupiah duduk. Lebar mau beta juga supaya. Ya saudara-saudara. Baik. Saya bilang perkembangan ilmu pengetahuan itu seperti pisau yang sangat tajam. Kalau pisau yang sangat tajam itu dipegang oleh seorang dokter bedah, dia bisa memberkati orang lain. Toh? Dia bedah ini luka, ini apa. Tapi kalau pisau tajam itu dipegang oleh OPK, orang potong kepala, itu dia bikin susah orang lain. Jadi bukan salah pada perkembangan zamannya, tapi pada tangan siapa toh. Nah, hati yang penuh Roh Kudus itu dia bilang begini. Roh Kudus ini diberikan untuk membawa manusia pada kehidupan baru sesuai dengan citra Allah. Maka hidup kita dibaharui tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Untuk serupa dengan Allah. Nah kalau para saksi kalau berdiri seperti itu serupa dengan Allah. Jadi jadilah saksi yang dituntun oleh Roh. Karena godaan kita terlalu besar untuk menjadi saksi tapi tidak dituntun oleh Roh. Selamat merayakan Pentakosta. Pentakosta. Jangan omong tak salah bilang Pantekosta. Pentakosta. Penta 50. Selamat merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus ini berkuasa menolong kita. Roh Kudus itu menolong kita untuk bisa ada buah kasih, sukacita, macam-macam nih. Lantas kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Olehnya orang-orang melihat Kristus, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras dan berkomitmenlah kepada Tuhan. Katakan sesuatu yang jujur kepada Tuhan. Ingat manusia bisa kita tipu tapi Tuhan menyelidiki hati. Dan dia sungguh tahu siapa kita di hadapan Tuhan.
Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih. Kami belajar sesuatu dari firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami benar-benar bukan saja dibuat mengerti oleh firman Tuhan, tetapi kami dimampukan untuk melakukannya. Lebih lagi bagi diri kami sendiri, sebagai tanda kami diperbaharui oleh Roh Kudus. Biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami sekaligus terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.